Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Golkar Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer menegaskan pentingnya penguatan 4 pilar kebangsaan sebagai fondasi menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Namun menurutnya menjaga keutuhan bangsa tidak cukup hanya dengan wacana kebangsaan, dibutuhkan sumber daya manusia SDM yang unggul sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan. Hal itu disampaikan Demer saat menggelar kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan, sekaligus edukasi awal kehidupan, persiapan ibu, persalinan dengan hypnobirthing, hingga nutrisi anak di Demer House, Persada Kerobokan, Kabupaten Badung, Minggu 1 Maret 2026. Acara tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Demer selaku tuan rumah, Dr. IGAN Pertiwi, Dr. Tiwi, dan Bidan Rara. Kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh ibu hamil, ibu menyusui, ibu muda, serta generasi muda. Peserta aktif berdiskusi dan mengajukan pertanyaan seputar kesehatan ibu dan anak. Selain edukasi, kegiatan juga dirangkaikan dengan pembagian door prize dan sembako sebagai bentuk kepedulian sosial. Dalam pemaparannya, Demer yang juga Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali itu menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya, baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Letak geografis di garis khatulistiwa menurutnya menjadi anugerah besar bagi bangsa ini. Karena itu, Demer menaruh perhatian besar pada periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga bayi berusia 2 tahun. Ia menyebut fase ini sebagai fondasi lahirnya generasi emas Indonesia. Wakil rakyat yang sudah 5 periode berjuang di DPR RI itu juga memastikan kegiatan serupa akan terus digelar di berbagai daerah di Bali seperti Gianyar, Bangli, dan sejumlah kabupaten kota lainnya. Kita tahu bahwa negara kita ini baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya kita sangat kaya. Yang saya maksud sumber daya alam yaitu seluruh alam kita berpihak kepada kita yang berada di khatulistiwa. Begitu juga dengan sumber daya manusia kita yang kaya. Artinya kaya apa? Tumbuh populasi kita itu merupakan kekayaan. Namun ketika kekayaan sumber daya manusia ini tidak diperbaiki dengan baik, tidak disiapkan dengan baik, maka percuma saja. Artinya walaupun banyak, tapi nanti dia itu tidak berkualitas, ya sama saja dengan sedikit. Jadi oleh karena itu, maka dari ibu hamil sampai bayi menyusui itu adalah hal yang sangat perlu perhatian untuk generasi emas di masa yang akan datang, yaitu yang disebut dengan 1000 hari kehidupan. Saya berharap nantinya benar-benar Indonesia apa yang dicita-citakan benar-benar dengan tata kelola yang baik pemerintahan, dengan sumber daya alam yang baik, dengan generasi yang kuat, generasi yang sehat, maka kita akan memastikan bahwa masa depan kita lebih baik. Apakah ini juga akan digelar semacam berkelanjutan keliling Bali, Pak? Kan tadi begitu antusias ibu-ibu ini, bahkan banyak yang belum bertanya gitu, belum mendapat kesempatan bertanya gitu. Iya, nanti beberapa tempat kami akan adakan, karena ibu-ibu hamil juga nggak terlalu banyak, jadi saya akan beberapa tempat, nanti ada di Gianyar juga ada, di Bangli juga ada, di beberapa kota juga ada. Nanti saya harapkan nanti mudah-mudahan dengan mereka sehat, ini bisa menjadikan Bali yang gemilang tetap. Salah satu narasumber, Dr. IGAN Pertiwi yang akrab disapa Dr. Tiwi, menyoroti pentingnya persiapan kehamilan sejak awal, termasuk melalui metode hypnobirthing. Ia menjelaskan bahwa ketenangan ibu selama masa kehamilan sangat berpengaruh terhadap proses persalinan dan menyusui. Menurutnya, proses menyusui akan jauh lebih lancar ketika ibu dalam kondisi rileks karena hormon yang berperan dalam produksi ASI bekerja optimal saat tubuh tenang. ASI, tegasnya, merupakan nutrisi utama bagi bayi sebelum memasuki fase empasi. Ia juga menekankan pentingnya gizi seimbang bagi ibu hamil meliputi karbohidrat, protein, dan lemak baik. Salah satu yang kerap terabaikan di masyarakat adalah konsumsi protein hewani.
Dr. Tiwi mengapresiasi inisiatif Demer dalam menggelar kegiatan edukatif ini. Ia berharap program tersebut dapat menjadi agenda rutin yang berkelanjutan. Jadi pada kehamilan atau anak sebetulnya kita harus siapkan, kita sering mendengar 1000 hari kehidupan, itu sebetulnya harus disiapkan jauh sebelum kelahiran. Jadi kehamilan harus disiapkan. Saat hamil ibu harus tenang. Nah, hypnobirthing itu salah satunya membuat ibu itu nyaman. Jadi prinsipnya kehamilan itu harus bahagia. Dia si ibu tidak boleh tidak menerima kondisi apapun dari bayinya dan kehamilannya. Jadi 1000 hari itu kan 9 bulan pertama, 9 kan kali 30 itu 270 hari gitu ya. Tadi yang diterangkan oleh Bidan Dona bahwa proses menyusui itu sebetulnya akan lebih mudah kalau ibu itu rileks. Karena hormon-hormon yang bekerja saat proses menyusui itu membutuhkan ibunya rileks. Nah, menyusui itu adalah nutrisi utama pada bayi-bayi lahir. Selanjutnya ada MPASI, ada makanan-makanan lain. Kalau selama kehamilan, nutrisi apa saja yang wajib diperhatikan si ibu ini agar untuk anaknya? Jadi prinsipnya adalah nutrisi atau gizi seimbang, di mana ada karbohidrat, protein, lemak bayi, kemudian serat. Ya. Nah, seringkali di masyarakat kalau makan sayur itu bagus, itu benar bagus. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia yang kurang populer dan untuk mencegah stunting itu adalah protein hewani. Protein hewani itu tidak harus daging sapi, tidak harus yang mahal-mahal. Telur juga protein hewani, ikan lele juga protein hewani. Itu mudah-mudahan bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, Bu, enggak. Lebih banyak. Saya sangat berharap, saya terima kasih dengan Pak Demer ya. Kebetulan Pak Demer adalah sahabat saya sejak saya kecil gitu ya. Beliau mempunyai posisi di mana posisinya cukup baik untuk menjangkau masyarakat yang luas. Nah, saya sungguh berharap ini menjadi program yang rutin supaya tidak hanya sekedar bagi-bagi sembako, tapi betul-betul ibu dan keluarga muda mengerti betul artinya nutrisi dari ibu hamil dan pada bayi atau anak di usia-usia dini. Senada dengan itu, Bidan Rara menjelaskan bahwa hypnobirthing dapat membantu ibu menikmati proses kehamilan meski mengalami berbagai perubahan fisik, emosional, dan hormonal. Ia menambahkan teknik relaksasi dalam hypnobirthing membantu tubuh tetap tenang sehingga proses persalinan dan menyusui berjalan lebih optimal. Dengan hypnobirthing ini membuat ibu tuh jadi menikmati proses kehamilan. Jadi hypnobirthing sebenarnya bisa dimulai dari awal kehamilan. Ya, tapi prosesnya sangat dinikmati sama ibu sehingga itu mendukung proses persalinan yang alami. Jadi hypnobirthing ini sebenarnya membuat ibu kita buat dalam kondisi rileks. Jadi bukannya tidak sadar, ibu tetap sadar, tapi kondisinya rileks. Nah, dengan kondisi rileks ini sebenarnya afirmasi dan sugesti positif ini lebih gampang kita masih. Jadi nanti hypnobirthing pun disesuaikan dengan kondisi si ibu. Jadi apa yang dibutuhkan si ibu, afirmasinya kita masukkan dalam proses relaksasi. Hypnobirthing ini sebenarnya bisa dilakukan sejak mulai kehamilan. Jadi setiap ada latihan yoga itu bisa disisipkan dengan latihan hypnobirthing itu. Karena ada latihan awal, ada belajar edukasi gimana proses persalinan. Jadi seperti membangun ekspektasi. Jadi di ibu hamil ini jadi lebih siap menghadapi. Oh, berarti untuk persiapan persalinan. Iya. Artinya bukan menjelang persalinannya. Bukan menjelang, justru jauh hari sebelum. Oh. Melalui kolaborasi edukasi kebangsaan dan kesehatan ibu anak ini, Demer berharap penguatan 4 pilar tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi diwujudkan melalui investasi nyata pada kualitas generasi penerus bangsa. Tangan semangat Bapak Ibu. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Bali 1 mengabarkan.